Ya, banyak orang tua yang mengkhawatirkan anaknya untuk kembali masuk sekolah karena melihat juga angka COVID-19 cukup tinggi saat ini kenaikannya. Salah satunya ini ada Ibu Ana dari wilayah DKI Jakarta yang juga orang tua siswa. Selamat pagi Bu Ana. Bu Ana, selamat pagi. Sudah bergabungkah bersama kami? Ya, nampaknya masih Oke, dicoba begitu ya. saya kalau gitu ke Wagub DKI Jakarta. Pak Wagub, kalau boleh tahu Pak, kenapa judulnya itu klausulnya itu usul ya Pak ya, usulan gitu. Bukankah punya yang dibayangkan oleh masyarakat itu kan ada hak prerogatif nih misalnya untuk langsung saja menyetop SMA begitu, lalu juga mungkin wali kota tingkat SLTP dan SD begitu Pak Wagub. Ya memang itu sempat ditanyakan oleh beberapa teman-teman dari media. Jadi kalau kita mengacu pada ketentuan dan aturan, itu selain PPKM yang menjadi kewenangan pusat, PTM juga itu menjadi kewenangan pemerintah pusat ya. Dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ya. Jadi kalau di situ ada SKB 4 menteri yang mengatur ya, sehingga kami punya kewenangan itu mengusulkan, tidak bisa menentukan sendiri. Jadi kami taat pada aturan dan ketentuan. Sehingga di rapat kemarin kami usulkan ke pemerintah pusat melalui Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Jadi itu yang kami usulkan dengan beberapa pertimbangan ya. Nanti kita akan mendengarkan jawaban dari pemerintah pusat. Apakah usul kami dipenuhi 100%, artinya semuanya ditutup sementara 1 bulan seperti permintaan kami, atau mungkin ada pertimbangan lain dari pemerintah pusat. Menteri Pendidikan umpamanya bisa saja mengambil jalan tengah 50% sekolah, 50% secara ada skema-skemanya ya Pak ya. Kemudian namun demikian memang di aturan itu ada hak bagi orang tua atau anak untuk bisa meminta secara online. Ya. Jadi umpamanya bisa saja jalan tengahnya 50%, namun demikian bagi orang tua yang keberatan sekolah secara langsung atau PTM bisa mengikuti secara online. Baik, namun kita akan demikian mendengarkan. kami masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat. Baik Pak Wagub, kita akan mendengarkan suara dari orang tua. Ini sudah ada Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Iya, silakan Bu. Bu Ana nih putranya atau putrinya sekolah di? Putra saya itu ke sekolah di salah satu SMP di wilayah Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Nah apa nih mumpung ada Pak Wagub DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria, apa yang mungkin disampaikan, mau curhat, mau keluh kesah, mau apa ini? Banyak sebenarnya kalau mau dicurhatin ya, cuma saya sebenarnya menyambut baik ya usulan dari DKI yang mengusulkan untuk PTM dihentikan kepada pemerintah pusat. Tapi sebenarnya saya kepingin sebenarnya poinnya adalah bukan terkait soal PTM dihentikan gitu loh. Menurut saya PTM tidak perlu dihentikan karena anak-anak mau tidak mau cepat atau lambat harus kembali ke sekolah gitu kan. Tapi di sini yang perlu saya perhatikan adalah sebenarnya siap nggak sih sekolah memberikan pelayanan sekolah yang aman kepada anak-anak. Aman artinya dalam arti sehat. Karena kalau saya perhatikan sekolah anak saya sendiri gitu loh, satu kelas diisi 40 siswa. Wow. Yang katanya kan anak-anak itu harus berjarak ya kan. Karena katanya PTM ini harus dilakukan dengan prokes ketat. Pakai masker pertama, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak. Yang saya lihat faktanya di lapangan nggak ada jaga jarak sama sekali, ya kan? Meja antar siswa tuh nggak berjarak. Nah maksud saya pemerintah di sini tuh jangan tutup mata dong, gitu loh. Faktanya apa ya di lapangan? Nggak bisa jaga jarak antar siswa. Kenapa harus dipaksakan 100%? Harusnya kalau mau dibikin dong skema PTM 2 sesi, pagi dan siang. Kalaupun emang nggak bisa, ya udah dibikin aja pola 50% seperti sebelumnya, gitu kan? Jadi jangan dipaksakan 100% itu loh. Jadi kalau menurut saya harusnya pemerintah tuh DKI mendorong kepada pemerintah pusat jangan memaksakan PTM 100% karena
kapasitas ruangan setiap sekolah tuh beda-beda gitu loh. Oke. Di sini saya juga pengen nekenin, maksudnya kan DKI punya satgas gitu loh. Tolong dilihat satu persatu sekolah, apakah betul setiap sekolah itu punya ruangan gitu yang memadai. Kalau emang nggak bisa memadai, jangan dipaksakan gitu loh. Oke. Karena setiap ketersediaan sekolah itu beda-beda. Baik. Itu satu yang pertama ya Mas ya. Iya. Mbak, saya Dipersingkat Bu perhatikan Ana, di situ. dipersingkat. Betul yang pertama. Kedua, saya agak bertanya kenapa DKI sangat begitu berhati-hati untuk usulan PTM dihentikan ini, kok harus minta izin dulu. Saya nggak tahu ya, apa karena DKI ini sebagai ibu kota. Sementara saya melihat daerah-daerah penyangga di ibu kota kayak Pemkot Bogor, kemudian Bekasi gitu kan. Mereka sudah langsung mengambil tindakan cepat. Apalagi kemarin Pak Jokowi Baik. sudah menginstruksikan bahwa dievaluasi gitu loh. Ya. Baik, Bu Iya, Ana, aku sangat begitu hati-hati Baik. banget gitu loh. Sementara daerah kita lain sudah kok menangkap cepet poinnya tanggap. Ibu Ana. Baik, terima kasih. Oke. Ini langsung Terima kasih, Bu ditanggapi oleh Wagub DKI Jakarta. Silakan. Silakan Bang Riza. Yang pertama, tadi terkait kewenangan, tadi sudah saya sampaikan, kewenangan ada di pusat, kami sudah mengusulkan, kami taat pada aturan dan ketentuan PTM ya, jadi sudah kami usulkan untuk diliburkan 1 bulan, kita akan tunggu hasilnya. Apakah dipenuhi atau nanti ada jajaran tanggal 50% dan diberikan hak prerogatif itu bagi siswa atau orang tua. Dan hak prerogatif itu berlaku sejak awal. Tapi nyatanya orang tua dan anak-anak lebih senang PTM 100% atau lebih senang sekolah ya, karena sudah 22 tahun, apalagi kita tahu pendidikan penting bagi anak-anak. Dan kedua, terkait aturan prokes, ya tidak bermaksud membedakan ya dengan provinsi lain, daerah lain. Di DKI Jakarta ini kalau kita lihat sekolah, fasilitas ya, alhamdulillah jauh lebih baik ya. Bangunan fisiknya dan lain-lain ya, saya tidak ingin melebihkan. Sehingga di Jakarta ini prokesnya tentu baik ya, kita lihat di media, di TV, jaraknya cukup, ukuran sekolah cukup, bangku, meja, 1 orang 1 ya. Masih banyak sekolah-sekolah lain itu di daerah lain, apalagi zaman kita sekolah itu ya satu meja ya berdua gitu, kursinya sebelahan. Kalau di Jakarta ini Barat, bisa dibilang anaknya semuanya Bu Ana, Pak Wagub, itu 40 berapa tadi? 40 orang tidak ada jaga 40 jarak. orang Pak Wagub satu kelas. Tidak ada Pak. jaga jarak di dalam Iya. kelas. Tapi tetap berjarak itu, karena 1 meja 1 orang. Jadi tidak berdua ya, berjarak. Tapi mungkin jaraknya tidak bisa 2 meter atau 1,5 meter ya. Jaraknya itu kurang lebih 1 meter. Jadi berjarak itu orang itu bisa lewat itu, Mas Arief Marati. Jadi mungkin berjarak yang dimaksud Ibu tadi mungkin maunya 2 meter, 1,5 ya. Kita lihat tadi di TV, di media itu cukup berjarak menurut kami ya. Oke. Dan memang idealnya sekolah-sekolah itu ke depan itu 1 kelas itu 30. Dan banyak di Jakarta yang 30 bahkan 26. 1 kelas banyak. Jadi bergantung ya, 40 orang, 26 orang, atau 30 orang, itu tergantung ukuran Tapi kelas ya. Satgas di DKI masih berjalan kan Pak Wagub? Kalau Satgas kita tidak hanya di DKI, setiap sekolah itu ada Satgas ya. Kita lihat sekolah-sekolah di DKI Jakarta itu ukuran kelasnya itu sangat baik, cukup besar, berjarak, kemudian juga wastafel disiapkan, bahkan tadi kita lihat juga semua prosesnya di sekolah itu sangat cukup baik menurut hemat kami ya. Ya. Namun demikian memang seperti kita ketahui, menurut data, kita bicara pada data ya, sekalipun ada peningkatan kasus di sekolah, tapi rata-rata kasusnya itu di sekolah itu tidak banyak ya, 1, 2 satu sekolah. Terjadi di ya. luar sekolah ya Pak ya, justru ya. Itu artinya betul. Itu artinya mereka terpapar di mana? Itu terpapar di rumah, di lingkungan masing-masing. Itu terpapar di mana? Di perjalanan. Jadi justru bukan di sekolah. Oke. Iya. Jadi Tapi itu kalau juga kita harus mau menjadi perhatian jujur, juga pastinya ya Pak ya. Iya, itu selalu kami ingatkan setiap hari para orang tua siswa agar di rumah, di lingkungan rumah, di perjalanan, Baik. itu menjaga prokes dengan baik. Bahkan kami minta setelah selesai sekolah pulang kembali ke rumah, itu tugas orang tua mengingatkan. Kami punya
WhatsApp grup itu setiap sekolah, setiap kelas, komunikasinya sangat baik selama ini. Namun demikian orang tua perlu lebih bisa mendisiplinkan anaknya masing-masing. Oke. Karena setelah pulang dari sekolah, itu sudah menjadi tugas orang tua. Oke, baik. Pak Wagub, saya ke Kang UU lah ya, Wagub Jawa Barat. Kang, kalau misalnya di Jawa Barat ya, mereka itu para guru dan siswa yang terpapar COVID ataupun juga Omikron ya, kalau ada begitu, ini setelah di tracing itu apakah memang terjangkit di sekolah atau sama seperti penjelasan Wagub DKI tadi, di luar sekolah, di lingkungan keluarga? Ditahan dulu jawabannya, Kang UU, Wagub Jawa Barat. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali.